Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, selamat pagi. Bersama kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini, Selasa 13 September 2022 dengan judul Setia Sampai Mati. Ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Selama pemeriksaan pengadilan yang terakhir, Paulus di hadapan Nero, Kaisar telah menaruh kesan yang kuat akan kuasa perkataan Rasul itu, sehingga ia menunda keputusan perkara dari membebaskan ataupun mempersalahkan hamba Allah yang tertuduh itu. Tetapi segera muncul lagi kebencian Kaisar terhadap Rasul itu. Tidak lama kemudian Nero mengumumkan suatu keputusan yang mempersalahkan Paulus, seorang yang mati syahid. Oleh karena seorang warga negara Roma tidak dapat tunduk kepada penganiayaan, ia divonis untuk dipenggal kepala. Paulus secara diam-diam dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Sedikit sekali penonton diizinkan untuk hadir, karena pelaksanaan hukumannya takut akan luasnya pengaruhnya, khawatir bahwa orang-orang bertobat dapat dimenangkan kepada kekristenan oleh melihat kematiannya. Lebih dari seorang menerima juru selamat yang dikhotbahkan oleh Paulus, dan tidak lama sesudah itu dengan berani mencap iman mereka dengan darah mereka sendiri. Paulus berada dalam suasana surga. Semua yang bergaul dengan dia merasakan pengaruh persatuannya dengan Kristus. Fakta bahwa kehidupannya sendiri memberikan contoh tentang kebenaran yang dimaksudkannya, memberikan kuasa yang meyakinkan tentang khotbahnya. Disinilah terletak kuasa kebenaran. Rasul itu memandang kepada keadaan yang besar di seberang, bukan dengan ketidakpastian dan ketakutan, tetapi dengan pengharapan yang gembira dan kerinduan yang mendalam. Sementara ia berdiri di tempat ia mati syahid, ia melihat bukannya pedang algozo atau tanah yang segera akan menerima darahnya. Ia memandang ke langit yang biru, yang tenang pada musim panas itu, ke tahta abadi. Paulus menyaksikan dalam dirinya bahwa jiwanya adalah berharga pada pemandangan penebusnya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh indah renungan kita pada saat ini. Alkisah tentang bagaimana kehidupan, penyerahan iman Paulus kepada Yesus Kristus. Pada saat dia menerima seutuhnya panggilan Tuhan, maka dia memulaikan kehidupannya seperti lahir baru. Dia hidup di dalam kendali kuasa Roh Kudus Tuhan. Dia membiarkan dirinya untuk dituntun oleh Tuhan dalam jalan-jalan untuk menjadi murid-muridnya, jadi juru kabar Allah, menjadi rasulnya. Dan Paulus memenuhi panggilan itu sampai akhir dari kehidupannya. Saudaraku, amat bangga kita untuk memiliki seorang rasul yang tercatat namanya di dalam Alkitab, dapat menjadi kesaksian bagi umat-umatnya yang hidup pada akhir zaman ini, supaya kita juga memiliki penyerahan yang betul-betul dan sungguh-sungguh. Bahkan dia tidak takut terhadap kematiannya. Dia tahu bahwa tidak akan lama lagi, dan di saat itu maka dia akan mengakhiri kehidupannya, tetapi dia bersuka cita dan dia meneguhkan hatinya, sehingga pada saat umat-umat Tuhan menyaksikan, bahkan orang banyak melihat keteguhan imannya menjelang pada saat dia mendapatkan hukuman, maka banyak orang yang menerima Kristus, banyak orang yang bertobat. Semoga ini juga menjadi bagian kita. Allah memanggil saudara dan saya untuk dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Mungkin kita tidak mengalami hal yang serupa, tetapi kita juga bisa teraniaya dalam perkara yang berbeda. Dan biarlah dalam hal seperti itu pun Yesus yang ditinggikan. Semoga kasih Tuhan menjadi bagian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersuka cita pada pagi hari ini dapat dibangunkan kembali, menikmati hari yang baru, dipertambahkan kembali pengharapan kami Tuhan, semakin dekat dalam menantikan kedatangan Tuhan. Ya Bapa, kami hidup di dalam dunia yang luar biasa,
di mana setan mencoba untuk membuat kami semakin jauh daripada Tuhan dengan perkara-perkara duniawi. Ya Bapa, tolonglah kami, supaya kami dapat memenuhi panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk menjadi murid-Mu, menjadi saksi-saksi Kristus, sama seperti halnya Rasul Paulus yang juga sudah memenuhi panggilannya, dan dia harus mati dalam penderitaan sebagai manusia, tetapi melalui kehidupannya banyak orang yang melihat Kristus, banyak orang yang menerima Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami rindukan kami juga memiliki bahagia di dalam penginjilan seperti ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati umat-umat-Mu dimanapun berada. Kasih-Mu menjadi bahagian kami. Berkatilah kami Tuhan dengan sukacita kedamaian datang dari surga. Dalam pekerjaan umat-umat Tuhan di sepanjang hari ini, Tuhan yang akan melimpahkan berkat-Mu dari surga, sehingga memberikan kecukupan bahkan berkelimpahan. Engkau juga ya Bapa, hadir bagi umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit. Tumpangkanlah tangan-Mu untuk menjamah tubuh mereka, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Demikian juga teringat bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam menikmati masa-masa indah jelang kedatangan Tuhan. Biarlah iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka selalu disegarkan. Ya Bapa, tak lupa hamba-Mu mendoakan di saat musim-musim yang sekarang ini begitu banyak terjadi bencana alam, banjir, bahkan hal-hal yang lainnya yang membuat umat-umat Tuhan, anak-anak-Mu dalam kesulitan. Tuhan yang akan menjadi penolong dalam hidup mereka. Ya Tuhan, terima kasih untuk jaminan kasih-Mu menjadi bagian kami. Mengampuni dosa kami Bapa, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.